kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang satu-satunya yang kami bisa sembah Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan di muka bumi ini Tuhan, selain kami menaikkan pujian dan sembah kami kepada Engkau Tuhan. Pada saat kami beribadah Tuhan, kami rindu Tuhan, hadirat Allah boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah Engkau menyentuh hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, biar Engkau lembutkan hati kami Tuhan. Engkau yang mengoreksi hati kami. Roh Kudus, Engkau yang masuk dalam kehidupan kami. Engkau yang membenari kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, berikan salam satu dengan yang lainnya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu, saya mengibaratkan ya, kalau gereja itu adalah sebuah bengkel. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau ada yang setuju, belum dijelasin udah setuju gitu ya. Gereja itu sebenarnya sebuah bengkel yang menerima kendaraan-kendaraan yang rusak. Ada bengkel motor, ada bengkel mobil gitu ya. Hanya dipastikan kendaraan-kendaraan yang rusak saja yang masuk ke dalam bengkel. Gereja itu seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sempurna dalam ruangan ini. Amin. Gereja adalah tempat-tempat orang yang ya berbuat kesalahan. Tapi permasalahannya harusnya setelah kendaraan itu keluar dari bengkel, harusnya gimana keadaannya? Baik dong, betul nggak? Keluar dari bengkel harusnya kendaraan itu bisa dalam kondisi baik. Tapi permasalahannya Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja untuk dibenerin, tapi nggak benar-benar, itu ada masalah Bapak Ibu. Harusnya kalau kita datang ke gereja, pulangnya keluar dari gereja minimal ada sesuatu yang diperbaiki dalam gereja. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah mau menyembah Tuhan, kita sudah mau memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Harusnya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang harus kita tangkap. Gak harus semuanya. 1-2 hal yang harus kita tangkap, dan ini yang akan merubah kehidupan kita setelah kita keluar dari pintu gereja. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya David Handioko. Istri saya Heni Wijaya dan anak Marcelia Wijaya. Pelayanan saya di tempat ini bersama dengan Pak Kris yang hari ini lagi pelayanan di Jakarta, mengembalakan gereja MDC Bandar Lampung dan pemimpin kesan. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul mengatasi kesukaran dengan kuasa ilahi Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu salah satu perasaan emosional yang ada dalam diri kita, yaitu adalah rasa takut Bapak Ibu. Saya rasa semua kita pernah mengalami namanya ketakutan. Apapun itu bentuknya Bapak Ibu. Tapi ketakutan ini sebenarnya mempunyai 2 sisi. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Sisi yang positif sebenarnya ketakutan ini membuat kita itu kalau kendaraan itu punya remnya supaya kita nggak sembrono. Misalnya kayak gini Bapak Ibu. Di tahun lalu ada turis China tewas jatuh ke jurang Gunung Ijen. Dan hari ini juga kita dengar ya ada peristiwa juga, ada wisatawan Brazil juga jatuh ke dalam lereng itu juga. Bukan di Ijen tapi ini di Rinjani. Tapi ini di Ijen. Peristiwa ini adalah si turis ini dengan beraninya selfie mengambil foto di bibiran Ijen itu. Nah, karena tidak ada rasa takutnya tadi, makanya dia memberanikan diri untuk mengambil gambar itu. Padahal itu berisiko. Ini yang saya bilang tadi. Sebenarnya harusnya rasa takut itu mengerem kita untuk melakukan hal-hal yang sembrono. Setuju nggak Bapak Ibu? Tetapi ada rasa takut yang membuat kita menjadi hal-hal yang negatif. Sebagai contoh Bapak Ibu,
Di pertengahan tahun 2019 Bapak Ibu. Pada saat itu Indonesia mengalami pandemi. Bahkan bukan Indonesia, seluruh dunia mengalami pandemi Bapak Ibu. Nah, saya termasuk salah satu orang yang terdampak virus ini Bapak Ibu. Saya terkena pandemi ini, terkena virus ini. Itu kalau awal-awalnya ya, kalau kena virus ini, perasaan takut itu sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Pertama awal-awalnya. Ketika saya ke rumah sakit, cek apakah saya terdampak dengan virus ini, COVID. Setelah dokter menyatakan, iya Bapak positif Pak. Waduh saya bilang, saya nggak berani pulang Bapak Ibu. Saya di UGD itu aja dulu. Terus suster bilang, Bapak oke aja? Oke, saya bilang kayak gitu. Saya tanya, jadi saya harus gimana? Saya nggak berani pulang. Karena kalau saya pulang saya takut menularkan kepada keluarga saya. Nggak apa-apa Pak, dia bilang. Nggak apa-apa. Bapak kesini sendirian nggak apa-apa kan? Dia bilang, oh iya nggak apa-apa. Tapi ini nggak apa-apa, saya kasih vitamin aja bla bla bla. Saya pulang di kendaraan di mobil, saya nggak berani pulang. 30 menit saya diem aja dulu di kendaraan. Ada rasa takut, aduh saya harus gimana ya? Karena apa Bapak Ibu? Yang beredar, informasi yang beredar di TV, di media sosial semua, virus ini adalah sangat-sangat mematikan. Betul? Waduh saya juga takut nih, saya bilang, waduh jangan-jangan sudah dekat juga ajal saya kayak gitu. Karena awal-awal, ingat awal-awal. Akhirnya ya beberapa lama saya konfirmasi kepada istri saya, iya saya terkena. Saya bilang gitu, pulang rasa takut itu menghantui kehidupan saya. Akhirnya saya lemas, gak berdaya, pulang, gak sukacita, diisolasi, di kamar sendirian di tempat yang berbeda, diasingkan. Kalau malam lihat berita, banyak yang dikuburkan massal, ya itu terus memberikan tekanan dalam mental saya. Setiap hari dikabarkan sekian yang meninggal sekian. Itu yang membuat saya terus-terusan di dalam kamar itu, aduh, punya rasa bertakut. Punya rasa takut Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana kita belajar untuk mengalahkan rasa takut kita dengan bukan kekuatan kita, tapi dengan kuasa ilahi Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7 dikatakan begini Bapak Ibu. Ayat ke-6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kalau seandainya kita merasa takut, ayat ini harus ya menjadi satu pegangan kita. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan kanan kirinya, Allah itu tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini Paulus lagi berkirim surat kepada Timotius yang pada saat itu masih muda Bapak Ibu. Yang sangat masih muda. Latar belakangnya ini adalah Paulus ini masih ada di penjara di kota Roma Bapak Ibu. Boleh mic saya dibesarin sedikit supaya saya nggak harus teriak-teriak. Jadi Paulus dalam kondisi yang terpenjara pada saat itu, kalau kita tahu ya Bapak Ibu. Saya belum pernah ngerasain situasi di penjara, belum pernah ya. Tapi saya dengar-dengar katanya di penjara itu tuh sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu. Apalagi ini zaman di tahun 2000 tahun yang lalu, bayangkan penjara sekarang aja begitu. Apalagi penjara 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di sana? Paulus pasti mengalami yang namanya sesuatu kegelapan, lembab dan sebagainya. Tapi pada saat itu dia bisa mengirimkan surat kepada Timotius. Dia mengatakan jangan takut. Padahal dia sendiri masih di penjara. Bayangkan kita yang mengalami tekanan, tapi kita lagi ngasih tahu kepada orang, jangan takut. Itu sesuatu yang mustahil Bapak Ibu. Sedangkan diri kita sendiri mengalami rasa ketakutan.
Tapi apa yang dilakukan Paulus pada saat itu? Dia memberikan motivasi, memberikan semangat melalui surat kepada Timotius yang pada saat itu dia masih sangat-sangat muda, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa seorang Paulus yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi dia tahu bahwa Roh Allah memberikan kekuatan kepada dia sehingga apa yang dirasakan pada saat itu tidak membuat dia menjadi tertekan, Bapak Ibu. Nah, bicara tentang ketakutan, Bapak Ibu. Kalau saya ilustrasikan, kita ini akhir-akhir ini pernah mengalami yang namanya di Lampung ya, di Lampung sendiri, Bandar Lampung gitu ya. Ada angin yang kencang dalam waktu minggu-minggu yang lalu. Banyak kanopi-kanopi rumah yang berterbangan, banyak pohon-pohon yang rubuh. Jujur Bapak Ibu, pada saat kalau kita berkendaraan melihat badai, melihat angin yang kencang, ada rasa takut juga sebenarnya. Takut tertimpa pohon, takut mungkin rumahnya kena angin yang kencang, semuanya punya perasaan takut. Memang pada saat angin kencang atau badai itu berlalu, ada rasa cemas dalam kehidupan kita. Kalau saya bicara tentang badai, kadang-kadang kita merasa iya, kita pun kadang-kadang kalau kita menghadapi badai, pasti kita akan mengalami ketakutan. Karena apa? Pada saat badai, kita tuh sebenarnya nggak bisa ngelihat apa-apa. Setuju nggak Bapak Ibu? Pada saat kita mengalami badai, kita tuh sebenarnya nggak bisa melihat apa yang ada terjadi di depan kita. Karena suasana yang riuh, kicuh dan sebagainya, sehingga membuat kita tuh panik. Nggak bisa, saya harus gimana ya ke depan? Pada saat badai itu seperti itu. Nah, kalau saya terjemahkan badai ini dalam kehidupan kita adalah masalah dalam hidup kita. Jelas, kalau kita saat menghadapi badai, kita kadang-kadang merasa sesuatu yang kecemasan yang berlebihan. Seperti saya yang rasakan tadi, apakah saya nantinya akan meninggal juga seperti orang-orang yang ada di TV tadi, yang diinfokan tadi. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini, saya mau katakan, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, jangan dengarkan banyak orang. Oh, kok bisa Pak? Jangan dengarkan banyak orang. Iya, jangan dengarkan kata-kata banyakan orang. Karena musuh kita, iblis, bisa saja membisikkan itu kepada kita supaya memberikan rasa takut yang berlebihan dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan dengarkan banyak kata orang. Kalau kita bicara tentang ketakutan, jelas ketakutan itu justru diintimidasi dari orang-orang yang berbicara di sekeliling kita. Salah satunya saya dengar tadi di televisi, di media sosial dan sebagainya. Ada banyak orang yang memperkatakan, waduh ini bahaya kamu, aduh nanti kamu gak bisa begini, aduh ini. Musuh kita bisa saja memakai kita, memakai orang lain untuk membuat kita menjadi takut. Sehingga kita gak berdaya Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini, saya mau katakan, di tengah kebisingan dunia ini, coba ambil waktu untuk berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, di tengah kebisingan yang ada dalam hidup kita, cobalah ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Kenapa saya katakan kita harus mendengarkan suara Tuhan? Karena Roh Allah yang memberikan apa? Kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Itu yang memberikan kekuatan. Saya katakan boleh aja kita mendengarkan kanan kiri, pasti itu akan bising. Tapi Roh Allah itu memberikan kekuatan. Dia membangkitkan, memberikan kasih, memberikan penguasaan diri. Supaya kita tetap tenang saat kita menghadapi badai. Ada 2 poin saja Bapak Ibu hari ini saya mau sampaikan. Mengatasi kesulitan itu dengan yang pertama itu berbesarkan nama Tuhanmu. Di Markus 4 ayat 38 berkata gini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Cerita ini Bapak Ibu sangat-sangat terkenal ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang sebuah danau.
Apa yang terjadi pada saat itu? Terjadilah badai. Sehingga membuat murid-muridnya menjadi takut. Sampai muridnya berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Terkadang Bapak Ibu, pada saat kita mengalami masalah dalam hidup kita, pada saat kita mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita, seringkali kita seperti murid-murid Yesus. Padahal saya katakan, sebelumnya, murid-murid Yesus sudah melihat banyak Yesus melakukan mujizat. Katakan amin. Sebelumnya, murid-murid Yesus sudah bersama-sama dengan Yesus. Dia sudah melihat Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa di depan matanya sendiri. Tapi pada saat itu, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perkataan ini kadang-kadang persis itu terjadi dalam diri kita. Terkadang kita berkata kepada Tuhan, saya nggak mampu untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini. Seolah-olah kita itu mengecilkan kuasa Tuhan. Makanya kita kadang-kadang mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita, yang belum tentu itu benar. Bapak Ibu, dalam poin ini saya akan membagikan cerita apa yang saya alami 3 minggu terakhir ini Bapak Ibu. Memang cerita ini saya pernah sampaikan pada saat kita doa jemaat 2 minggu yang lalu. Tapi saya pengen cerita ini sampai endingnya. Itu baru intronya aja kemarin. Pada saat saya untuk memperpanjang paspor Bapak Ibu, saya mengalami rasa takut. Kok perpanjang paspor mengalami rasa takut sih? Aneh ya Bapak ini dibilang kayak gitu. Iya Bapak Ibu. Jadi saya perpanjang paspor, saya pikir waktunya singkat lah perpanjang paspor, nggak makan waktu yang banyak. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, tidak sesuai apa yang saya pikirkan. Dengan kata lain, apa yang saya planningkan itu tidak sesuai. Karena jadwal wawancara dan sebagainya itu sudah full. Jadi saya nggak bisa ngambil wawancara dengan waktu-waktu yang atau tanggal-tanggal yang saya inginkan. Pada saat itu di tanggal 2 Juni di bulan ini. Saya melihat, aduh ini jadwal padat banget ya. Ini yang saya ceritakan kemarin pada saat doa Jumat. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya harus buat paspor, harus jadi. Karena ada hal yang saya untuk keperluan saya untuk pergi ke luar negeri untuk menghadiri conference. Tapi yang terjadi, jadwalnya penuh Bapak Ibu. Sehingga tawaran itu ada untuk buat percepatan saja. Sebenarnya, bisa aja sih masalah itu selesai. Bisa saja masalah itu selesai. Dengan kita membayar lebih. Setuju ya? Udah selesai kan? Itu bukan masalah Pak. Itu bukan masalah. Tapi kita harus membayar lebih. Bisa 3 kali lipat dari harga reguler. Tapi saya bilang sama istri saya, enggak. Kita akan perpanjang paspor ini dengan reguler, saya bilang. Tapi faktanya, tanggalnya itu sudah penuh sampai tanggal 23 pada saat itu. Jadi tanggal 2 itu sudah penuh, karena memang pada saat-saat itu lagi banyak libur. Seperti yang saya sharingkan di doa Jumat, saya bisa ngelewatin masalah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tanggal 2, pada saat saya ngecek lagi untuk imigrasi, itu keluarlah slot buat saya. Dan saya bisa mewawancara ini tuh, ikut wawancara di tanggal 2. Itu yang saya pernah cerita waktu di doa Jumat ya Bapak Ibu. Nah, setelah lewat masalah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya sudah tenang dong. Hari tanggal 2 itu saya sudah wawancara. Udah beres, saya bilang kayak gitu. Sudah, saya harus mikirkan yang lain-lain bla 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 bla. Apa yang terjadi? Ketika dari tim conference memberikan info kepada saya, Pak, kami butuh nomor paspornya Pak. Untuk registrasi atau untuk hotel di luar negeri.
Oh iya sebentar, saya akan urus, saya bilang kayak gitu. Pada saat itu sudah berjalan waktu kira-kira sampai tanggal 11 atau tanggal 12. Sudah cukup lama kan dari tanggal 2 kan, harusnya sudah jadi harusnya. Saya datang ke imigrasi, saya katakan, Bu, apakah paspor saya sudah jadi? Saya bilang kayak gitu. Dia cek, oh maaf Pak, nah ini masalahnya. Pak, maaf dia bilang, kita mengalami yang namanya gangguan sistem, dia bilang. Wah, saya nggak ngerti gangguan sistem seperti apa. Ini gangguan sistem se-Indonesia, dia bilang. Jadi gimana Pak, Bu, paspor saya? Jadi paspor Bapak tidak bisa dicetak karena gangguan sistem ini. Waduh, saya bilang. Terus solusinya kalau percepatan gimana? Nah ini udah mulai terpancing nih. Karena sudah tidak ada jalan lagi kan. Kalau percepatan gimana? Percuma Pak, percepatan juga tidak bisa. Karena sistemnya rusak, dia bilang, semuanya itu gangguan, dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Coba Pak, kita login atas nama Bapak. Tuh, ini hanya baru fotonya saja waktu hari Senin itu. Oh ya sudah. Saya berusaha untuk meminta bantuan kepada mereka, apa solusinya buat saya. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada solusinya. Saya pulang, gak mungkin saya nginap di sana. Saya pulang, terus saya konsultasi sama Ibu Novilia sebagai staf kantor, saya tanya keadaan saya begini. Dia pun berkata, waduh kok ini gawat nih, gawat ini, bilang, ya emang gawat, saya bilang kayak gitu. Dia terus ngasih nanti kok saya bantu coba gini, ya tolong bantu saya bilang kayak gitu. Saya cerita sama istri saya. Saya bilang keadaannya begini. Sampai istri saya berkata begini, udahlah Pak, oper ke orang lain aja yang bisa ikut conference ini. Maksudnya gantikan dengan orang lain. Supaya maksudnya yang lebih ready paspornya gitu kan. Saya kan gak ready. Ya sebenarnya itu jalan keluar sih, daripada sayang kan ya. Gak ikut conference, mendingan ada orang yang bisa ikut conference kan, kayak gitu kan. Tapi dalam hati saya, enggak. Pasti semua ini akan berlalu. Pasti semua ini akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi jujur, dalam hati saya itu enggak tenang. Tapi saya katakan, pasti bisa. Enggak enak makan 2 hari. Karena kepikiran terus kan, betul enggak? Orang yang banyak pikiran pasti enggak makan tuh enggak enak gitu, kepikiran. Saya bilang, enggak. Pasti bisa, saya bilang. Ya memang 2 hari itu rasanya ada sukacita pasti berkurang. Tapi saya tetap percaya, pasti Tuhan bantu saya, Roh Kudus bantu saya. Keesokan harinya, pagi-pagi, di WA lagi. Pak, gimana dengan nomor paspornya? Kita akan booking hotel dan sebagainya. Saya kasih tahu informasi, saya jelaskan semua. Oke Pak, semoga cepat selesai, dia bilang kayak gitu. Dan hari itu, dalam 2 hari itu saya cuma nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang saya bisa lakukan? Ada yang menawarkan, lewat calo aja, cepet kok. Dia bilang. Mulai tergiur juga sih, telepon. Wah Pak, bisa ini Pak, dengan biaya sekian. Oh iya, nanti dulu Pak ya, saya bilang kayak gitu. Kalau mau Pak, kita proses sekarang, besok bisa jadi. Menggiurkan ini, saya bilang. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti ini, saya mau mengalami kuasa Tuhan. Saya percaya, tidak semuanya masalah kita selesai dengan uang kita. Amin. Ada suatu kali, mungkin kita akan belajar bahwa enggak semua uang atau kekuasaan kita, apa yang kita miliki itu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Ada satu kali saya berkatakan, tapi saya mau belajar hari ini, enggak. Saya tetap percaya dengan kuasa Tuhan. Walaupun memang ada tawaran-tawaran, saya katakan. Kebesokan harinya, saya sebenarnya enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena pegawai imigrasi itu berkata begini, Bapak harus tunggu WA aja dulu, baru Bapak datang ke sini, gitu katanya. Setiap hari itu ngecek WA nggak ada yang masuk.
Saya akhirnya datang ke imigrasi tidak punya alasan apa-apa. Cuma datang aja. Saya ingat persis waktu di imigrasi begini. Saya mau ke customer care itu, apa ya alasan saya? Bolak-balik. Tapi saya memberanikan diri untuk menghampiri customer care yang kemarin saya datangin. Selamat siang Bu, izin Bu, kalau ke customer care ini harus pakai ini ya Bu, surat antrian gitu ya. Oh iya tentu dong, dia bilang kayak gitu. Bapak mau ngapain? Saya yang kemarin mau nanya paspor. Bapak sudah dapat WA belum? Belum, dia bilang. Saya bilang belum. Oh kenapa Bapak datang? Saya itu rasa gak enak loh digituin tuh. Saya tuh gak enak, seolah-olah saya ini orang keras kepala gitu loh. Bapak tuh tunggu WA dulu baru datang. Ini satu hal yang saya rasakan. Di sebelah customer care itu ada seorang pegawai juga. Pak, sini Pak saya bantu. Wah, di sini ditolak saya ke sini. Kenapa Pak? Ya saya ceritakan bla 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 bla. Nama Bapak siapa? David Handioko. Ketik. Dicek sama dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lembaran paspor itu sudah jadi Bapak Ibu. Kita mulai buat Tuhan. Lembaran paspor itu sudah bukan statusnya foto lagi, tapi sudah jadi. Dan saya belum dapat WA-nya. Dan pada saat itu saya rasa, benar Pak, benar. Bapak ke belakang, kan di imigrasi itu ngambil paspornya di belakang. Bapak ke belakang, Bapak ambil aja paspornya. Saya langsung ke belakang. Pertama saya langsung chat WA istri saya katakan, Tuhan itu bisa diandalkan. Paspor saya jadi di belakang. Paspor saya jadi, saya katakan. Saya bilang ke belakang, Pak atas nama ini sudah dapat WA. Sama pertanyaan gitu, sudah dapat WA belum? Belum, tapi paspor saya sudah jadi. Dicek sama dia, benar Pak, udah. Hari itu hari Jumat, mereka mau sholat Jumat. Saya katakan, saya nggak perlu bukunya, saya butuh nomor paspornya aja, fotoin aja saya bilang. Berarti saya pulang. Terkadang Bapak Ibu, kita ngerasa bahwa, iya saya percaya sama Tuhan, betul. Iblis pun tahu, percaya sama Tuhan kalau Tuhan punya kuasa, betul nggak? Iblis saja tahu kok, betul nggak? Kita itu percaya kalau Tuhan itu besar. Tapi di kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita ngerasa bahwa Tuhan itu jadi kecil. Karena apa? Kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Kalau hari itu saya ditawarkan sama yang jasa tadi dengan membayar sekian, selesai nggak masalah saya? Selesai kan, betul? Tapi saya nggak ngalami namanya kuasa Tuhan, amin. Saya nggak ngalami kuasa Tuhan. Tapi karena begitu saya berserah kepada Tuhan, saya cuma memuliakan Tuhan aja. Tuhan, Engkau itu besar. Engkau itu besar, Engkau itu besar. Makanya saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menolong saya. Saya katakan sekali lagi, uang, kekuasaan apa yang kita miliki, suatu kala itu nggak bisa menolong kita. Tapi kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, kita akan percaya next time ada badai, kita tetap percaya sama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan. Jangan pernah mengecilkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi besarkan nama Tuhan. Mengatasi kesulitan kedua itu percaya sama Tuhan. Dalam Markus 4 ayat 3, 5 dan 40 dikatakan gini, ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang, Bapak Ibu. Ini Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya begini, ayo kita bertolak ke seberang, dia bilang kayak gitu. Yesus sendiri berjanji. Ada banyak kita mengalami, Tuhan Yesus sudah berjanji sama kita, tapi kita gak percaya. Ini Tuhan sendiri berkata, mari kita bertolak ke seberang. Artinya apa? Ayo kita ke seberang, dibilang katakan gitu. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya kadang-kadang mengantar anak sekolah ya, anak saya selalu bertanya kayak gini, Pak kita telat enggak? Pak kita telat enggak? Itu pertanyaan selalu yang ada dalam telinga saya dengar setiap pagi. Saya katakan, kamu tidak akan pernah telat, saya bilang kayak gitu. Karena apa? Saya yang menjamin. Kok bisa saya menjamin? Karena kan saya tahu waktu perjalanan itu berapa lama, betul enggak? Kalau berangkat 6:30 ya saya harus kecepatan saya segini. Waktu kalau saya berangkat 6:15 ya kecepatan saya segini. Saya sudah bisa mengatur semua itu. Saya katakan bahwa
Kamu tidak akan pernah telat. Selama dia sekolah, saya pastikan, saya tanya sama istri saya kemarin, Mah, itu Ayu itu pernah nggak terlambat kalau sekolah? Nggak pernah. Karena saya berjanji dia tidak akan pernah telat, Bapak Ibu. Sama seperti Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 40 katakan ini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya, Bapak Ibu. Masalahnya belum selesai dari cerita saya tadi, Bapak Ibu. Ini masih berkelanjutan. Ketika kami berangkat hari Senin yang lalu, sampai di bandara, sebenarnya sebelumnya itu dapat informasi bahwa pesawatnya itu delay dari jam 11 ke jam 3. Saya rasa aman lah, konferensinya sore. Kami pergi sampai di Jakarta, menunggu jam 3 sore. Ini masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya pesawatnya walaupun delay nggak datang juga. Jam 3 tidak datang juga pesawatnya. Kami menunggu sampai jam 5 sore. Tapi nggak datang juga pesawatnya. Lalu rame-rame lah orang datang menyerbu pegawainya, maskapai. Disitulah saya melihat sendiri. Selama ini saya melihat di media sosial orang marah-marah. Dan saya itu live langsung lihat. Wah, tontonan gratis ini saya bilang kayak gitu. Orang marah-marah. Kapan? Iya Pak nanti. Kalau tidak ini gimana? Wah, pokoknya diintimidasi sampai pegawai sampai gini-gini udah. Saya melihat sendiri, wow, ini masalah saya bilang. Saya bilang kenapa Pak? Ini masalah Pak. Pesawatnya belum ada. Oh jadi gimana Pak? Bisa jadi nggak berangkat pesawatnya Pak. Waduh saya bilang, kalau nggak berangkat saya tidur di mana? Ya, karena kan kita dari Lampung kan, kalau mereka bisa langsung pulang ada. Pokoknya pada saat itu berkata bahwa pesawatnya nggak jelas. Mau berangkat, saya nggak sebutlah maskapai nanti Bapak Ibu. Ini nggak jelas dia bilang kayak gitu, orang udah marah-marah. Pihak maskapai berkata begini, tunggu jam 7 Pak. Jam 7 baru kita pastikan lagi. Kalau nggak pasti gimana? Ya tunggu lagi. Jam 11 dia bilang kayak gitu. Ini luar biasa loh. Saya sampai di bandara itu jam 8 pagi. Sampai sudah jam 7 malam, hampir 12 jam. Belum dapat kepastian mau berangkat atau enggak. Banyak orang yang sudah refund, bla 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 bla, udah. Istri saya tenang aja dia duduk. Saya bilang ini orang kok tenang banget ya orang dari Ju kayak gini ya. Dia tenang aja. Saya juga ya mau gimana lah ya, saya nggak punya pilihan sih sebenarnya. Ada banyak orang sudah merubah jadwal bla bla bla. Saya sih sebenarnya punya opsi gini. Ya udah ganti pesawat aja. Betul kan? Lihat, wah harganya udah nggak masuk akal. Sudah 2 kali lipatnya. Udah nggak masuk akal. Sudahlah saya nggak punya pilihan, pokoknya saya pasrah dengan keadaan itu. Oke, udah selesai. Dapatlah info. Kita berangkatnya jam 10 malam. Pasti. 10 malam, pasti Pak, pasti. Karena pesawatnya sudah terbang dari Singapura katanya ke sini. Tapi nggak diperbaikin lagi pesawatnya. Karena isu-isunya pesawatnya harus diperbaikin dulu. Itu yang membuat kita, Pak ini aman nggak kalau terbang pesawatnya diperbaiki? Teman saya berkata begini, ya kalau motor sih si Jono juga bisa memperbaiki. Ini pesawat dia bilang kayak gitu. Nggak sembarangan diperbaiki gitu, di bengkel mana diperbaiki. Itu membuat saya, aduh benar nggak ini ya pesawat ini diperbaiki atau gimana? Nah, dijelaskan ini pesawat sudah take off dari Singapura, tunggu aja Pak nanti pesawat ini sampai di sini dibersihin 30 menit clean, kita langsung berangkat ke KL. Oh yaudah, jam 10 malam benar berangkat pesawat itu. Singkat cerita, kita sampailah di hotel jam 2.30 waktu KL. Sudah, kita terima aja. Ya. Apa yang saya mau ceritakan dari kejadian buat paspor sampai di KL jam 2 pagi dan sebagainya. Pada saat kami ikutin conference, hari kedua itu sudah. Bukan hari pertama lagi, hari kedua. Karena hari pertama sudah opening, hari kedua. Di situ saya bersama istri datang penyembahan. Selama 30 menit penyembahan aja, berdoa aja. Di situ saya baru mengerti maksud Tuhan. Kenapa banyak sekali tantangan yang saya harus hadapi ketika untuk menuju KL. Saya mendapatkan pesan yang begitu besar buat saya pribadi. Dan saya pada saat itu, siangnya saya telepon Pak Kris, saya sharing sama dia. Kenapa?
Ada banyak tantangan dari tanggal 2 bla 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 sampai saat itu di konferensi. Ternyata Tuhan mau tunjukkan bahwa kalau engkau tidak menyerah, kalau engkau terus mengikuti maunya Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau mau berserah sama Tuhan, Tuhan itu akan menunjukkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Seperti yang dikatakan, mari kita bertolak. Tuhan katakan kan, mari kita bertolak. Saya katakan kalau awal-awal itu, saya berkata dengerin istri saya ngomong, udahlah kasih ke orang lain aja. Tuhan gak nyatakan sesuatu sama saya dan keluarga saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu, ketika saya ngikutin selama conference, apa sih pergumulan saya? Ini yang terakhir, boleh naik ke atas, worship leader. Selama 2 tahun saya jadi gembala di tempat ini Bapak Ibu. Saya merasa ada sesuatu yang menjadi rasa takut dalam hidup saya. Kenapa saya rasakan rasa takut? Saya merasa bahwa kayaknya saya gak bisa maksimal menjadi seorang gembala buat jemaat di tempat ini. Saya ngerasa, Tuhan saya gak mampu Tuhan. Saya gak mampu, karena menjadi seorang gembala, apalagi saya tidak full timer di tempat ini, itu membuat satu beban rasa bersalah buat hidup saya. Saya gak mau saya menerima jabatan atau status di tempat ini, tapi saya nggak bisa melakukan secara maksimal. Saya nggak mau seperti itu. Berkali-kali saya berdoa sama Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak mampu Tuhan, saya bilang. Karena saya harus membagi waktu saya buat keluarga saya. Saya harus membagi waktu saya buat pekerjaan saya. Saya juga harus membagi waktu buat gereja. Saya katakan, Tuhan, saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Tapi pada saat konferensi itu, Tuhan itu berbicara langsung dengan saya melalui penyembahan. Dia katakan, pada saat pembicara itu berkata, ada banyak orang di Alkitab, ketika Tuhan menunjuk, mereka nggak siap. Musa, mereka nggak siap. Yusuf, mereka nggak siap. Semua orang yang dipakai Tuhan, ketika Tuhan bilang, ayo, mulai hari ini kamu begini, mulai hari ini begini-gini, mereka tidak ada yang sanggup. Saya bilang, ini buat saya. Ini buat saya. Ini buat saya bilang. Saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak sanggup. Tapi pada saat itu, Tuhan nyatakan, kalau engkau berjalan bersama Tuhan. Ini buat saya pada saat itu. Kalau engkau berjalan sama Tuhan. Bukan engkau lagi yang berjalan, tapi Tuhan yang akan menggendong engkau berjalan. Tuhan yang akan membawa engkau ke tempat yang lebih dan lebih lagi. Ketika hamba Tuhan itu berkata, ayo kita berdoa. Saya cuma peluk istri saya. Kami berdoa. Kami nggak berdoa yang begini. Pada saat itu saya ingat, kami berdoa cuma, Tuhan, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, di dalam kelemahan mula kuasa Tuhan itu nyata. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada kala kita ngerasa memang nggak sanggup Bapak Ibu untuk menghadapi situasi-situasi badai dalam hidup kita. Amin. Ada kala kita memang nggak mampu kita melewati badai itu. Tapi justru dalam kelemahan mula, kalau engkau mau memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, kalau engkau mau percaya sama Tuhan, Tuhan itu sungguh nyata dalam hidupmu Bapak Ibu. Pesan pagi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau lagi menghadapi badai hari ini, percayalah, di dalam kelemahanmu itu sebenarnya Tuhan mau nyatakan sesuatu. Tuhan mau nyatakan sesuatu dalam hidupmu. Kalau engkau mau bersandar kepada Tuhan, kalau engkau memuliakan Tuhan, Tuhan akan angkat engkau dari badai itu. Dan Tuhan tunjukkan, ini loh seberangnya.
Ini loh seberangnya. Ketika Musa disuruh untuk pergi membawa bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Emang gak ada masalah? Banyak masalahnya. Itu badainya. Tapi Tuhan katakan, ini loh yang negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu. Surat Paulus dalam 2 Timotius itu mengingatkan kita kembali bahwa roh yang ada padamu itu bukan roh ketakutan. Tapi itu roh yang memberikan kekuatan buat kita semua.